Halo semua, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya punya kekuatan luar biasa dalam sholat kita, yaitu momen paling pertama, Takbiratul Ihram. Ini bukan sekedar gerakan, tapi bisa dibilang ini adalah kunci untuk mengubah seluruh pengalaman sholat kita. Sering kita abaikan, padahal disinilah letak kekuatannya. Pernah nggak sih, lagi sholat, badannya sih rukuk sujud, tapi pikiran kita terbang kemana-mana. Mikirin kerjaan, mikirin deadline, atau bahkan mikirin nanti makan siang apa. Rasanya kita ada di sana, tapi ya nggak bener-bener di sana kan? Nah, gimana kalau saya bilang, solusi untuk mengunci semua gangguan itu, untuk bener-bener fokus, itu sebenarnya ada di gerakan pembuka sholat itu sendiri. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Kita mulai dari bagian pertama, makna di balik meninggalkan. Ternyata petunjuk terbesarnya itu tersembunyi di dalam namanya sendiri, Takbiratul Ihram. Yuk kita bongkar katanya, karena disinilah semuanya berawal. Jadi, apa sih sebenarnya Takbiratul Ihram itu? Sederhananya, ini adalah momen takbir yang jadi semacam gerbang. Kita pindah dari kondisi normal, di mana kita bebas ngapain aja, ke kondisi khusus, di mana hal-hal tertentu jadi haram atau dilarang selama kita sholat. Dan disinilah intinya, kata ihram itu sendiri akarnya berasal dari kata haram. Ini bukan kebetulan sama sekali. Artinya, secara bahasa, kita sedang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan larangan atau meninggalkan. Nah, ketika kata haram ini kita ubah jadi ihram, maknanya juga berubah. Ini bukan lagi sekedar status terlarang, tapi menjadi sebuah proses aktif. Jadi, ihram itu adalah tindakan kita yang secara sadar dan sengaja memilih untuk membuat sesuatu jadi terlarang dari diri kita sendiri. Jadi, poin utamanya begini. Takbiratul ihram adalah sebuah keputusan mental yang tegas. Di momen itu, kita secara sadar menarik garis pemisah. Di satu sisi ada dunia dan segala urusannya, di sisi lain ada percakapan kita dengan Tuhan. Kita sengaja mengharamkan gangguan-gangguan itu biar nggak bisa masuk ke dalam sholat kita. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, kekuatan dari yang teragung. Keputusan mental tadi itu nggak berdiri sendiri, ada penguatnya, yaitu ucapan yang kita lafalkan, Allahu Akbar. Ini bukan cuma kalimat biasa, ini adalah sebuah deklarasi. Coba kita pikirkan deh. Dalam hidup ini kan ada banyak banget hal yang kita anggap kabir, sesuatu yang besar, penting, dan jadi prioritas. Entah itu proyek di kantor, masalah keluarga, kekhawatiran soal keuangan, semua ini adalah hal-hal kabir yang tanpa sadar sering kita bawa masuk ke dalam sholat. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada daftar panjang hal-hal yang kita anggap kabir, penting semua. Tapi di sisi lain hanya ada satu akbar, yaitu Allah. Nah, momen takbir itu adalah saatnya kita menata ulang urutan prioritas ini di dalam pikiran kita. Inilah deklarasinya. Setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar, kita itu sebenarnya lagi bilang ke diri sendiri, pekerjaanku memang penting, tapi Allah lebih penting. Masalahku memang besar, tapi Allah maha besar. Ini adalah kalibrasi ulang prioritas secara instan. Coba dibayangkan sejenak. Kalau misalnya kamu dapat undangan untuk ketemu sama presiden atau mungkin CEO perusahaan idola kamu, pasti persiapannya luar biasa kan? Pakai baju terbaik, siapin mental, siapin apa yang mau diomongin. Padahal, sholat itu adalah pertemuan kita dengan zat yang menciptakan pejabat itu, yang menciptakan kita semua. Jadi seharusnya persiapan kita, baik fisik maupun mental, mencerminkan kesadaran agung ini. Kita ini akan menghadap seseorang yang jauh lebih penting daripada siapapun di dunia ini. Oke, bagian terakhir, praktek kehadiran penuh. Sekarang, yuk kita gabungkan semua pemahaman ini dengan tindakan fisiknya untuk menciptakan sebuah praktek yang utuh dan penuh kesadaran. Gerakannya sederhana kan? Angkat tangan, ucapkan Allahu Akbar, niatkan dalam hati untuk meninggalkan semuanya, lalu letakkan tangan di dada. Tapi setiap gerakan ini sebenarnya adalah penegasan fisik dari niat batin yang sudah kita bangun tadi. Gerakan mengangkat tangan ini bukan cuma formalitas loh. Coba bayangkan ini secara simbolis. Ini adalah gerakan kamu seolah-olah melempar semua urusan dunia. Rapat besok pagi, tagihan yang belum dibayar, semua kekhawatiran kamu lempar semuanya ke belakang punggung. Kamu buang itu semua supaya bisa fokus sepenuhnya pada apa yang ada di hadapan kamu. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 kunci nih untuk memulai sholat dengan fokus penuh. Pertama, niatkan dengan sadar untuk menjadikan dunia haram untuk sementara. Kedua, deklarasikan bahwa Allah itu akbar, lebih besar dari semua masalahmu. Dan ketiga, ini yang paling mengubah segalanya, miliki pola pikir bahwa ini mungkin sholat terakhirmu.
Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Kalau kamu tahu, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk berbicara dengan penciptamu, kira-kira kekhawatiran duniawi mana yang masih terasa cukup penting untuk kamu bawa serta di momen pertama itu? Coba renungkan itu sebelum sholat Anda berikutnya.